Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamawati, NIM 2018-131 dari Universitas Muhammadiyah Malang, ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara dan Masalah Defisit APBN. Kebijakan pendapatan dan belanja negara. Dalam perspektif praktis, anggaran publik adalah instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah dan dipandang sebagai keseimbangan antara pendapatan pemerintah di satu sisi dan di sisi lainnya pengeluaran atau belanja pemerintah. Anggaran publik juga merupakan cerminan dari peran pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi. Dalam anggaran publik tidak hanya terdiri atas data, angka, atau jumlah pendapatan atau pengeluaran, tetapi anggaran juga merefleksikan penilaian kriteria, tolak ukur tentang bagaimana cara mendapatkan dan menentukan pengeluaran yang melibatkan komponen anggaran yang ditargetkan. Anggaran publik memiliki sifat pasif dan aktif, tergantung pada kebijakan dan keadaan siklus ekonomi. Di mana bila anggaran ditentukan melalui kebijakan aktif dan diskresioner, misalnya kebijakan tersebut bisa berupa penetapan tarif pajak, retribusi dan belanja pemerintah untuk menghitung seberapa besar penerimaan dan pengeluaran pemerintah serta kemungkinan surplus atau defisit bila perekonomian berada pada level produksi potensial, menurut Farrell tahun 2015. Kemudian, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Apabila pendapatan asli daerah dari suatu daerah mampu memberikan kontribusi terbesar dalam pemasukan belanja daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang cukup maju dan bagus dari sektor ekonomi, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini diharapkan pada masa yang akan datang, ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik dan pembangunan daerah, menurut Horota tahun 2011. Kemudian pengertian defisit anggaran. Defisit anggaran adalah kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh sebuah pemerintah yang senantiasa berhadapan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dalam faktor ini, pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah syarat untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera. Defisit anggaran dapat terjadi oleh suatu pengeluaran apabila pengeluaran yang berlebihan daripada penerimaan. Anggaran defisit ini ditutupi dengan cara salah satunya utang luar negeri atau menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran pada tahun sebelumnya. Defisit anggaran selain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, juga dipengaruhi oleh kemampuan suatu pendapatan dan belanja. Apabila ditinjau dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, defisit anggaran dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan yang berasal dari masing-masing daerah itu sendiri. Kemudian penyebab terjadinya defisit anggaran. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Yang kedua, rendahnya daya beli masyarakat. Masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai pendapatan per kapita rendah, dikenal mempunyai daya beli yang rendah pula. Sedangkan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan, harganya sangat tinggi karena sebagian produksinya mempunyai komponen impor, sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barang dan jasa tersebut. Yang ketiga, pemerataan pendapatan masyarakat. Pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah. Indonesia yang mempunyai wilayah sangat luas dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda di masing-masing wilayah. Yang keempat, melemahnya nilai tukar. Indonesia yang sejak tahun 1969 melakukan pinjaman luar negeri dan mengalami masalah apabila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Dan yang terakhir, pengeluaran karena inflasi. Penyusunan anggaran negara pada awal tahun didasarkan menurut standar harga yang telah ditetapkan. Harga standar itu sendiri dalam perjalanan tahun anggaran tidak dapat dijamin ketepatannya. Baik, sekian terima kasih.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.